Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda selalu terberkahi kesehatan dan kebahagiaan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Wajib makan, ya kan? Jadi makan merupakan satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Apakah sehari mau makan sekali, 2 kali atau 3 kali, atau bahkan 4 kali atau 5 kali. Yang sudah pasti makan tidak bisa ditinggalkan. Itu sudah hukumnya. Tapi yang perlu kita pahami, yang sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita lihat, persoalan yang sederhana tetapi akan menjadi sangat rumit, menimbulkan ketidakharmonisan, pertengkaran, pemukulan, cacian, sindiran, hanya karena makan. Ya. Sahabat terkasih di dalam Dharma, sebagai orang yang terpelajar, yang belajar, yang terlatih di dalam cara makan yang bijaksana, akan membawa kedamaian. Kedamaian untuk diri sendiri dan juga kedamaian untuk orang-orang yang sudah berkarya menghadirkan makanan di hadapan kita. Lidah kita juga memerlukan sensasi tentang rasa. Aku suka gurih, suka agak manis, suka asin, suka pedas. Saya pengen makan nasi padang, nasi goreng, gudeg, plecing, pindang, kan gitu. Tentu apabila tidak makan dengan bijak, itu bisa menjadi masalah. Makan yang sudah bijak aja bisa jadi masalah, apalagi nggak bijak. Tentu ada prosesnya yang perlu dipahami secara spiritual, agar makan yang dimakan dan ketika kita makan menjadi orang yang membawa damai, membawa kebahagiaan. Ada cara-caranya makan, ketika makan attitude-nya juga. Kalau biku sudah ada aturannya, makan itu harus bagaimana. Tapi saya bicara secara umum. Bapak Ibu, orang ketika mau menyediakan makanan itu butuh proses. Mari pahami. Orang yang mau menyediakan makanan itu butuh proses. Pak, misalnya orang tua Anda, suami Anda, istri Anda, atau anak Anda yang sedang melakukan proses untuk menyediakan makanan. Pagi hari, bangun lebih awal,
bingung mau masak apa, tahu, sayur, goreng telur atau apa, ini adanya apa. Jadi kalau dimasakin ini anak-anak suka enggak, kalau dimasakin ini suami suka enggak, kalau dimasakin ini orang tua nyaman enggak. Orang mau berproses menyediakan makanan aja bingung. Mungkin membantu Anda, masak apa. Sudah disiapkan sayurannya. Pagi ini masak ini. Lalu ketika mengatur rasa ini nanti, nyonya suka ini enggak ya, tuan suka ini enggak ya, bapak suka ini enggak ya, ibu suka rasa ini enggak ya. Dia sudah bingung. Itu perjuangan. Karena sebenarnya tujuannya untuk membahagiakan. Dengan harapan makanan yang dia masak itu membuat orang yang makan itu tersenyum bahagia. Wah, Anda masakanmu mantap, besar. Yang menyediakan masakan itu, wah, bahagia sekali, senang, betul perjuangan. Tapi ketika begitu makan tidak dipuji, dikritisi dengan pedas, kayak sambal, tidak nyaman. Bapak Ibu, ini proses mereka. Kedua, lihat, makan, ambil sedikit. Kalau cocok, kalau di tempat bertamu atau di bertamu di wihara, bertamu di tempat orang, jangan pakai sendok. Tulisnya nggak tepat, orang bisa tersinggung. Kan bukan lomba masak, bukan penilai, bukan master chef yang harus melihat teksturnya, melihat baunya. Oh, ini bumbunya kurang matang. Ambil sedikit dulu itu maksudnya adalah pakai piring, ambil nasi sedikit dulu, sayur sedikit dulu, lauk sedikit dulu, baru duduk makan. Setelah makan kok cocok, pengen nambah ya nambah. Wah, kalau mau nambah kalau tempat pesta ya malu kan. Ya jangan nambah. Daripada martabatmu jatuh makan, nggak dihabisin, berarti makan itu nggak enak. Orang lihat itu udah semangat. Ketika makanannya itu disisakan banyak, buang-buang gitu, orang nggak semangat. Wah, makanan udah enak. Tapi kalau ngambil sedikit bersih gitu kan, secara moral tidak menyia-nyiakan makanan. Secara moral ya menghargai orang yang masak dan dibuang. Si banyak orang di sana itu yang kelaparan, yang belum makan dan sebagainya. Ini prosesnya makanan. Ya kalau sudah itu dimakan dicicipi. Yuk kalau di rumah, misalnya yang masak suami, ketika waktunya tepat, ya boleh kasih masukan. Ini terlalu asin, kurang asin, tidak perlu harus pakai ini.
Mah, nggak enak makanan. Nah, komunikasi nggak tepat. Nggak enak. Papa nggak suka. Papa nggak suka. Pak, cukup tahu aja. Nikmati aja. Asin, asin. Enak ya. Kenapa? Sahabat terkasih, makan itu tujuannya untuk apa? Makanannya itu makan itu tujuannya untuk apa? Kalau bu bapak yang biasa janting pagi sama nera, biku, sama neri. Merenungkan hati sangkayo yeso, pindah batang hati sewa, dan seterusnya. Apa tujuan dari makan itu? Makan bukan untuk kesenangan, menyenangkan diri. Makan itu ya bukan untuk memperindah diri. Nanti kalau makan ini, ya kalau memang aku nggak bisa makan ini karena kesehatan. Misalnya yang masak itu sambelnya nikmat loh. Aku nggak bisa makan sambal karena lampu kan bisa. Apa yang menjadi? Ya, memang kondisinya begitu, tidak bisa makan makanan yang mengganggu kesehatan. Ya enggak makan enggak jadi masalah, kan cukup kasih tahu aja. Gitu. Tetapi kalau makan untuk kesenangan, untuk pemuasan nafsu, merindukan tentang rasa yang lalu batin menjadi gelisah. Ini bukan tujuan. Tujuan makan itu kan agar badan ini bisa berlangsung, jadi sehat, sehingga bisa beraktivitas sehari-hari, bisa menjalankan hidup ini menjadi lebih bermoral. Kan makan ini untuk kebahagiaan. Nah, kalau anak-anak kita di sekolah minggu ada yang diajari dengan lagu, terpuji Buddha, Dhamma dan Sangha, kini waktunya aku makan, aku bersyukur, terima kasih pada yang siapkan makananku. Semoga semua bahagia. Bahkan perenungan-perenungan yang begitu mendalam. Makanan ini hadir ya, untuk disyukuri, untuk membangkitkan rasa terima kasih, rasa bersyukur. Berkat ada para petani, ya, pembajak, pemanen, ya, menjemur, memproses menjadi beras, para pedagang dan sebagainya. Butuh waktu berbulan-bulan sampai makanan itu ada di hadapan kita. Banyak hal yang terlibat sehingga makanan ini hadir di depan kita. Sewajarnya dan sepatutnya kita berterima kasih kepada mereka dan beraspirasi semoga mereka yang terlibat di dalam penyediaan makanan ini terberkahi usia panjang, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan alam surga serta nirwana di masa yang akan datang. Sebagai bentuk apa? Apresiasi. Orang yang bisa melakukan ini adalah orang bahagia. Orang yang makan dengan bahagia.
menentukan sikap ketika ngambil, ketika makan, selesai makan. Ini dilakukan. Aku tidak bisa bantu. Renungkan lebih mendalam lagi. Makan itu kan cuma sebatas lidah. Selesai dari sini kan selesai. Apa kata Buddha? Buddha itu mengingatkan kita di dalam Anguttara Nikaya. Buku ketiga. 32. Bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita minum itu akan berakhir menjadi tinja, air kencing. Itu sebagian diproses untuk kelangsungan hidup. Ya. Sehingga orang-orang yang terlibat di dalam penyediaan makanan ini akan bahagia. Dia merasakan sebuah apresiasi yang luar biasa. Sehingga besok dia akan menyediakan makanan lagi dengan belas asih, dengan cinta, dengan kebahagiaan, dengan senyum yang indah. Maka terciptalah di lingkungan keluarga Anda, keluarga yang harmonis, keluarga yang bisa menghargai, keluarga yang bisa memberikan apresiasi kepada mereka yang telah berkarya dan memperjuangkan untuk kebahagiaan kita. Dari